wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2. Saya Nur Anissa dan dua teman saya ini ada Santi Liana Naholian dan Muhammad Raul Rizky Lila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi komunikasi, yaitu judulnya Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara pada program You Keep Smile yang ditayangkan di Trans TV. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah atau alat atau sarana untuk melakukan komunikasi. Pengertian regulasi. Regulasi menurut Kamus Besar Indonesia adalah pengaturan. Regulasi juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur masyarakat, sedangkan regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Selain itu, regulasi juga mengatur etika. Di sini juga ada regulasi media. Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan. Misalnya, dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif atau menetapkan standar teknis umum. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat KPI Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang kelompok kami ambil ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara kepada program You Keep Smile atau YKS yang ditayangkan di Trans TV. Ketua KPI Pusat Jud Hariksawan dalam siaran persnya pada hari Kamis tanggal 26 bulan 6 2014 mengatakan penghentian program secara ini berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan langsung KPI, dan hasil analisa. Pihaknya menemukan adanya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada program You Keep Smile atau YKS yang ditayangkan di Trans TV pada 20 Juni 2014 pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Pada program tersebut, YKS menayangkan adegan pengisian acara yang sedang dihipnotis sehingga melecehkan artis Benyamin Sueb. Analisa kasusnya yaitu setelah mendapat 2 kali teguran, program You Keep Smile atau YKS yang tayang setiap Senin sampai Jumat di Trans TV akhirnya tersandung adegan lawakan hipnotis. YKS dinilai telah melecehkan sosok aktor kondang dan tokoh Betawi almarhum Benyamin Sueb, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjatuhkan sanksi penghentian sementara. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan langsung KPI, dan hasil analisa KPI,
tayangan tersebut mengandung pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS KPI 2012. Papar Ketua KPI Pusat Judariksawan dalam keterangan persnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni. Program YKS yang bermasalah itu tayang pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 19.22 waktu Indonesia bagian Barat. YKS menurut KPI menayangkan adegan pengisi acara yang sedang dihipnotis sehingga melecehkan artis Benyamin Sueb, yaitu pemeran bernama Caesar dalam salah satu segmen dihipnotis oleh Ferdian Setiadi agar tidak takut dengan anjing. Caranya disarankan membayangkan wajah Benyamin Sueb. Keluarga almarhum Benyamin Sueb dan warga Betawi pun protes keras. Upaya mediasi mengalami jalan buntu dan Trans TV diancam dilaporkan ke polisi. Hal itu dinilai KPI melanggar pasal 24 ayat 1. SPS melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. Dia menegaskan sepanjang pelaksanaan sanksi administratif, Trans TV tidak boleh mengganti program YKS dengan format program yang serupa, baik di waktu siaran YKS maupun di waktu lainnya. Ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 dalam SPS. Belajar dari peristiwa ini, KPI melarang adanya aktivitas hipnoterapi diselenggarakan di luar program kesehatan. Yuda mengatakan, hipnoterapi adalah salah satu metode penyembuhan fobia dan gangguan kesehatan psikologis lainnya, bukan untuk bahan guyonan dan lawakan. Karenanya, hari ini KPI juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan hipnoterapi, relaksasi, dan sejenisnya di luar program kesehatan, ujar Yuda. KPI juga memerintahkan manajemen Trans TV melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas isi siaran kepada seluruh jajaran program produksi pengisi acara, termasuk juga artis-artis yang tampil. Untuk kesimpulan yang diberikan, adanya ketidakseimbangan unsur pada tayangan YKS di mana hanya menitik beratkan pada unsur hiburan dan informasi. Pada program tersebut, YKS menayangkan adegan pengisi acara yang sedang dihipnotis sehingga melecehkan artis Benyamin Sueb. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat 1 yang berisikan standar program siaran, yang dimana melarang program menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. Banyak masyarakat menentang dan mengeluhkan isi tayangan ke KPI dan adanya petisi untuk menghentikan penayangan YKS. Akhirnya KPI memberikan teguran kepada YKS. Ada baiknya KPI melakukan evaluasi program agar semua program yang dilakukan ataupun dilaksanakan tidak melenceng dari sifat dasar untuk menghibur dan di mana norma-norma tetap dipakai sebagai acuan mereka agar dalam hal ini masyarakat pun tidak melihat sesuatu yang tidak layak untuk ditiru. Nah, untuk saat ini demikian dapat dijelaskan untuk mengenai materi yang menjadikan pokok bahasan dalam presentasi makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.